The wisdom of a lawmaker consisted not only in a platform of justice but in the application thereof, taking into consideration by what is law may be made certain. Kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi dalam penerapannya mempertimbangkan dengan cara apa hukum mendapat kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang amat bijaksana, rekan-rekan berpikir dari pihak kontra dan pembawa konklusi yang amat saya banggakan. Perkenalkanlah saya atas nama Karisma Sulastri selaku pihak pro pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Dewan juri yang terhormat, sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki konstitusi yang dijadikan sebagai ground norm, fundamental law, dan the higher law yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Wacana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali menghangat dalam beberapa bulan terakhir. Kita sudah sama-sama meyakini bahwa perubahan konstitusi suatu negara bukanlah suatu hal yang tabu dilakukan. Pun di Indonesia sendiri hal ini tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, yang menjadi titik fokus perdebatan kita kali ini adalah adanya sistem referendum sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, pada pasal 1 huruf A menyatakan bahwa yang dimaksud dengan referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah MPR memberi tugas kepada Presiden untuk melakukan referendum. Presiden kemudian memerintahkan lembaga pemilu yang pimpinan sehari-hari dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila 90% dari masyarakat yang ikut referendum dan 90% dari peserta referendum tersebut setuju, maka perubahan dapat dilakukan. Dewan juri yang terhormat, ada 3 alasan utama mengapa saya sangat sepakat terhadap mosi ini. Yang pertama adalah referendum sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jika dicermati, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedaulatan rakyat sebanyak 2 kali. Pertama, pada pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedua, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat, dan hal ini sejalan dengan sistem reformasi. Alasan yang kedua adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh MPR. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Pertama, tidak ada jaminan bahwa MPR betul-betul mewakili aspirasi rakyat. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa yang berbunyi anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Di sini sudah jelas bahwa anggota MPR merupakan kader dari partai politik, yang mana dalam pelaksanaan wewenangnya akan membawa kepentingan partai politik, dan yang belum tentu selaras dengan kepentingan rakyat. Alasan yang kedua adalah kepercayaan rakyat terhadap MPR tidak sampai 100%. Dilansir oleh Detik News pada 22 Juli 2020 pukul 12.57 waktu Indonesia Barat, yang mana Carta Politika merilis sebuah survei tentang tren kepercayaan rakyat terhadap lembaga tinggi negara dan menempatkan MPR pada posisi 62% kepercayaan rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat tidak sepenuhnya percaya terhadap MPR. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, harus ada sarana konstitusional bagi rakyat untuk menyalurkan pendapatnya secara langsung mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melalui sistem referendum. Kemudian alasan yang ketiga adalah referendum sebagai salah satu program prioritas untuk mewujudkan good and clean governance, yaitu penguatan partisipasi masyarakat madani atau civil society. Andi Ubaidillah dan Abdul Razak dalam bukunya Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat merupakan suatu upaya untuk merealisasikan good and clean governance. Dewan Juri terhormat, kita perlu berkaca kepada negara yang menerapkan sistem demokrasi.
sistem referendum, yaitu Swiss, Belanda, dan Turki. Dan kenapa tidak negara kita yang menyandang predikat sebagai negara demokrasi pun menerapkan hal yang sama. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah pembentukan regulasi baru terkait mekanisme referendum, sebab regulasi yang lama itu telah dicabut. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang amat bijaksana, rekan-rekan dari pihak pro, kontra, dan konklusi yang amat kami banggakan. Perkenalkan, saya atas nama Irhamun Nasdar selaku pihak kontra pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Dewan juri yang kami hormati, alasan kami untuk tidak setuju pada mosi perdebatan kita kali ini adalah karena referendum mencederai konstitusi. Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan bahwa referendum tidak diatur dalam konstitusi. Pun, ex-menteri Menko Polhukam mengatakan bahwa referendum dalam hasanah hukum di Indonesia telah selesai, telah tidak ada, artinya hanya sekedar wacana, jadi tidak relevan lagi. Dewan juri yang kami hormati, bukankah sudah menjadi tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat secara konstitusional diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum maupun sesudah perubahan, salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum ini hanya akan menghilangkan marwah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekaligus akan mencederai 2 kali konstitusi. Setiap pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, wajib menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Undang-undang tersebut menjadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik yang berasaskan kepastian hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan ketentuan peraturan undang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dewan juri yang kami hormati, mengingat sulitnya proses referendum, Perdana Menteri Robert Menzies pada tahun 1951 di Australia mengatakan bahwa kebenaran dari masalah ini adalah bahwa untuk mendapatkan suara dari rakyat atas proposal referendum adalah salah satu pekerjaan Hercules. Hal ini selaras dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum di Indonesia. Kemudian ditegaskan oleh asas yang berbunyi, Hey Vermeulen van Rechtmatigheid, kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Dewan juri yang kami hormati, dengan menimbang pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang referendum poin A, C, dan E, bahwa referendum tidak sesuai dengan jiwa, semangat, dan prinsip perwakilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedudukan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud pada pasal 37 sepenuhnya menjadi wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, Dewan juri yang kami hormati, solusi yang kami hadirkan pada perdebatan kita kali ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 haruslah sesuai dengan amanat konstitusi itu sendiri, yakni bab 6
perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37 Ayat 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat 3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cukup sekian argumentasi yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah saya Nur Asisa selaku pembicara konklusi yang akan menyimpulkan perdebatan kita kali ini. Di bawah mosi perubahan Undang-Undang Dasar melalui referendum, pada perdebatan kita kali ini, pembicara pro mengawali argumentasi dengan memberikan dua alasan. Yang pertama bahwa perubahan konstitusi dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana perubahan melalui referendum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 pasal 1 huruf A, bahwa yang dikatakan referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju untuk mengubah undang-undang. Sedangkan alasan yang kedua yaitu perubahan Undang-Undang Dasar tidak boleh dilakukan secara sepihak, tetapi faktanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 telah dicabut, dan dalam 4 kali perubahan undang-undang tidak ada satupun yang melibatkan rakyat. Sedangkan pada pembicara kontra memberikan argumentasi bahwa perubahan Undang-Undang Dasar melalui referendum mencederai konstitusi. Dilihat pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan, di mana telah menjadi tugas dan wewenang MPR secara konstitusional untuk mengubah dan menetapkan undang-undang sebagai dasar negara, yang dimana jika Undang-Undang Dasar diubah melalui referendum justru akan mencederai tugas MPR dan mencederai 2 kali konstitusi. Dan pembicara kontra membandingkan dengan negara Australia. Pada tahun 1951, Perdana Menteri Robert Menzies mengatakan untuk meminta suara setuju dari rakyat Australia atas proposal referendum itu sangatlah sulit. Dan mengingat bahwa negara Australia bukanlah merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan, dan sistem pemerintahan demokrasi mengizinkan setiap warga negara berpartisipasi dalam setiap perumusan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.